Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Febri Tarigan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty. The
Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17 adalah firman Tuhan yang membimbing ibadah kita. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan di tengah kehadiran kita bersama. Kita berdoa. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarlah seruan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. Ampuni dosa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam surat Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18 yang menyatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa,
Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Yang menyatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anak domba juru selamat, Putra Allah Maha Kuasa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, dengarlah doa kami. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, oh kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami boleh kembali merasakan sukacita karena kami dapat terlibat di dalam persekutuan bersama anggota keluarga kami. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan bagi kami. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka,
Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengguluti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak iman Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara, saya mengetahui benar bagaimana perasaan kita pada saat ini. Sudah minggu yang kesekian kalinya kita tidak dapat datang ke gereja, namun kita beribadah bersama anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Tetapi yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah turut hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sekalipun saat ini kita hanya dapat bersekutu di rumah kita masing-masing. Sekalipun saat ini kita hanya dapat memuji memuliakan nama Tuhan bersama anggota keluarga kita saja. Karena biasanya setiap minggu kita beribadah bersama-sama dengan anggota jemaat lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ibadah kita di pagi hari ini ada renungan menarik yang boleh kita hayati kembali pada hari Minggu ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kadangkala umat Allah berpikir bahwa yang terpenting adalah memberi persembahan bagi Tuhan. Namun mereka mengabaikan asal dan bagaimana caranya memberi persembahan dengan benar di hadapan Allah. Namun bacaan kita pada hari ini memperlihatkan dengan tegas bahwa selalu ada tatanan yang benar tentang bagaimana memberi persembahan kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi umat, bagi kita sekalian. Bapak Ibu, jangan berkecil hati, jangan merasa kecewa bahwa firman Tuhan ini hanya berlaku bagi kita yang dulu datang ke gereja. Karena sekalipun kita tidak dapat datang ke gereja, namun firman Tuhan ini juga masih berlaku dalam kehidupan umat manusia. Dan masih sangat kontekstual dengan keadaan kita saat ini.
sekalipun kita beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Imamat menyampaikan kepada kita perihal bagaimana umat menghampiri Allah dengan cara yang kudus. Penekanan khusus dalam kitab ini ada pada tugas para imam yang menjaga kekudusan saat umat menghampiri Allah. Dan menghampiri Allah dengan penuh hormat dan kudus disampaikan oleh kitab Imamat adalah melalui persembahan. Dengan persembahan orang mendekat kepada Allah. Orang-orang mempersiapkan dirinya untuk membawa sesuatu memasuki hadirat Allah. Mengenai apa yang dipersembahkan disampaikan oleh kitab Imamat dalam pasal pertama hingga pada pasal yang ke-7. Jadi kita boleh melihat hal-hal apa saja yang pada saat itu difirmankan Allah agar dipersembahkan oleh umat Israel ke dalam mesbah Allah ketika itu. Dan kita dapat melihatnya dalam pasal pertama hingga pada pasal yang ke-7. Jemaat Tuhan, di dalam pasal pertama, bahkan di dalam keseluruhan kitab Imamat, perintah Tuhan secara langsung ditujukan kepada bangsa Israel melalui Musa. Hal itu dapat kita baca di dalam ayatnya yang pertama. Tuhan berbicara atau berfirman kepada Musa dari dalam kemah pertemuan. Dengan demikian, ketika kita membaca kitab Imamat ini, ada satu hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bahwa ketika itu bangsa Israel telah membangun kemah pertemuan mereka, yaitu kemah di mana bangsa Israel, khususnya Musa, Harun, dan para imam dapat berjumpa dan merasakan keberadaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, perintah yang Tuhan berikan berkaitan dengan tata cara ibadah, yaitu perihal persembahan. Syarat pertama mengenai persembahan yang diberikan bangsa Israel kepada Allah adalah memberi persembahan berupa hewan ternak. Dikatakan ada lembu, sapi, atau kambing, domba. Walaupun pada ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat bahwa bangsa Israel kemudian diperbolehkan untuk mempersembahkan sesuatu yang bukan hewan. Tetapi hal tersebut lebih berbicara mengenai kurban-kurban lainnya. Namun pertama-tama jenis persembahan yang diperintahkan Allah adalah kurban bakaran berupa ternak, yaitu lembu, sapi, atau kambing, dan domba. Dan jika kurban bakaran yang diberikan dari lembu, sapi, atau kambing, dan domba, maka haruslah kurban itu seekor yang jantan, yang tiada celanya, yang tiada bercacat. Kemudian hewan itu haruslah disembelih dan imam-imam harus mempersembahkan darahnya di sekeliling mesbah. Selanjutnya hewan tersebut harus dipotong-potong dan seluruh bagiannya haruslah dibakar di atas kayu api. Jemaat Tuhan, sementara itu isi perutnya harus dibasuh terlebih dahulu. Lalu persembahan itu dibawa untuk dipersembahkan oleh imam. Di dalam ayat 4 sampai pada ayat yang ke-9, kitab Imamat lebih jelas berbicara tentang tata cara menyerahkan persembahan itu kepada Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang mempersembahkan kurban itu harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban sebagai tanda bahwa persembahan itu menjadi bagian dari perdamaian atas diri umat yang mempersembahkannya kepada Allah. Kemudian ayat 9 menutup bagian ini dengan menegaskan bahwa kurban persembahan tersebut harus diolah sesuai aturan yang ada agar menjadi persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pesan dari perikop ini tentunya adalah perihal memberi persembahan yang benar di hadapan Allah. Sebagai bagian dari persekutuan atau peribadahan jemaat. Ya, jadi konteks memberi persembahan ini tidak terlepas dari rumpun persekutuan, rumpun peribadahan jemaat.
Dan hal ini sangat tergambar jelas dengan segala tata cara yang diperintahkan Allah melalui Musa. Bahwa persembahan yang diberikan haruslah persembahan yang benar. Persembahan yang terbaik. Mengenai jenis kurban binatang peliharaan yang kondisinya tidak bercela untuk dipersembahkan kepada Allah. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa apa yang umat persembahkan bagi Tuhan harus datangnya dari hasil jeripayahnya sendiri. Binatang peliharaan menggambarkan tentang usaha dan kerja keras kita sendiri. Jerih lelah kita. Dan hasilnya yang kita berikan kepada Allah, hasil dari jerih lelah itu, hasil dari usaha kita sendiri. Lembu, sapi atau kambing dan domba yang dipersembahkan haruslah dari hasil usaha masing-masing umat Allah. Dalam kehidupan masyarakat Israel kuno, Bapak Ibu Saudara, hewan ternak yang dipersembahkan kepada Allah adalah ternak peliharaan mereka. Dengan demikian, ternak itu diambil dari hasil usaha dan jeripayah mereka sendiri. Mereka bukan mengambil atau mencuri milik orang lain untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan syarat di mana mereka harus mempersembahkan hewan yang tidak bercela, hal ini semakin menegaskan tentang kualitas dari persembahan itu. Artinya, kurban yang diberikan adalah kurban yang terbaik dari segala hasil usaha mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini memperlihatkan dengan tegas bahwa harus selalu ada tatanan yang benar tentang bagaimana memberi persembahan kepada Tuhan. Kita boleh melihat, kita boleh membaca dalam perikop ini bahwa umat Israel pada masa itu diingatkan agar mereka tidak boleh sembarangan dalam hal memberi persembahan. Dan cara umat Israel memberi persembahan seharusnya juga menjadi cara di mana warga GPIB memberi persembahan kepada Allah. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus memberikan hewan ternak sama seperti tradisi Israel kuno atau pada masa lampau, ya, lalu membawa hewan ternak itu ke dalam gedung gereja. Saya tidak katakan demikian, tetapi yang dimaksud adalah sikap yang benar ketika kita membawa persembahan. Sikap yang benar yang menunjukkan bahwa kita sebagai warga GPIB juga ingin memberikan persembahan yang terbaik, yang berkualitas, dan bukan hanya sekadar memperhatikan besarnya jumlah persembahan yang diberikan. Maka sikap seperti apa yang dapat diperlihatkan pada masa kini dalam hal memberi persembahan? Tentunya persembahan bukan hanya berupa uang dan harta, Bapak Ibu Saudara, melainkan hidup kita. Demikianlah jenis persembahan masa kini yang dapat kita berikan kepada Allah. Maka ketika kita memberikan persembahan berupa uang ataupun harta misalnya, berikanlah semuanya yang betul-betul berasal dari hasil usaha kita dengan cara yang benar. Bukan dari hasil merampas milik orang lain misalnya. Bukan juga dari upaya yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Allah. Melainkan dari usaha dan kerja keras kita yang benar saat kita sedang bekerja. Persembahan saya adalah hasil kerja keras saya, tetapi ya dengan cara merampas milik orang lain. Tetapi saya sudah berusaha, saya sudah bekerja keras. Bahkan saya harus menanggung resiko untuk masuk ke dalam penjara misalnya, kalau ketahuan. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa menangkap contoh apa yang sedang saya berikan dalam pekerjaan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Melanggar aturan, melanggar perintah Allah, melanggar kehendak Allah, bukan hal yang demikian yang Allah kehendaki sebagai asal muasal dari persembahan itu yang akan kita berikan kepada Allah. Tetapi dengan hasil jerih lelah
yang diperoleh di dalam Tuhan. Dan kemudian berikanlah itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Ya, terbaik berdasarkan pada kemampuan kita masing-masing. Tanpa rasa takut dan khawatir bahwa kelak kita akan kekurangan. Ya. Tetapi tanpa rasa takut dan khawatir itu kita memberikan segala yang terbaik dari hasil kerja keras yang benar di hadapan Allah. Itulah persembahan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Lalu jika berbicara tentang hidup, mempersembahkan hidup kita, memberikan hidup kita bagi Tuhan, maka berikanlah yang terbaik dari diri kita, dari hidup kita. Talenta, potensi yang kita miliki, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Berupa pelayanan ataupun kesaksian melalui perbuatan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan ini bukan hanya berlaku ketika kita datang beribadah ke gereja. Ya. Karena persembahan yang seringkali kita bayangkan adalah persembahan yang kita bawa ketika pundi diedarkan, ketika kotak dijalankan. Ya. Lalu ketika kita beribadah hanya di rumah, pergumulannya apakah saya masih bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Saudara bisa, saya pun bisa. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Segala apa yang kita miliki, serahkanlah itu kepada Tuhan. Ada begitu banyak cara dan jalan yang bisa kita tempuh untuk boleh menyampaikan persembahan itu kepada Allah. Pada saat ini kita boleh melihat bahwa di dalam rumpun ibadah, sekalipun kita beribadah di rumah Bapak Ibu, tetapi ada nomor rekening gereja yang bisa kita berikan persembahan melaluinya. Atau mungkin kita bisa memberikan dan membawa persembahan itu ke dalam kantor gereja. Ya. Memberikan persembahan itu langsung. Atau mungkin bukan berupa keuangan tetapi kita lebih memberi diri kita bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Melalui kesaksian kita, melalui perkataan kita, perbuatan kita, dimanapun kita berada kita mau menjadi saksi. Ya, mencerminkan pribadi Allah yang hadir dalam diri kita. Untuk itu saudaraku, sudah tidak ada alasan bahwa umat Allah tidak dapat memberi persembahan yang berkualitas. Sama sekali tidak ada alasan untuk itu. Tidak ada alasan bahwa umat Allah tidak dapat memberi persembahan yang berkualitas. Karena pada dasarnya kita semua mampu untuk memberikan yang berkualitas dan yang terbaik bagi Allah. Kembali, apakah kita siap atau tidak? Mau atau tidak. Gunakanlah segala apa yang kita miliki untuk memberi persembahan kepada Allah yang sudah begitu baik terhadap kita, terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari semua bersukacita, Kristus Bapa
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Allah. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Tuhan Yesus, kami sungguh menikmati firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Kami kembali diingatkan akan hidup persekutuan kami di hadapan Allah. Melalui persembahan yang kami berikan, maka ungkapan syukur kami boleh nyata di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa dimampukan untuk memberikan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya semangat kami tidak menjadi patah oleh karena situasi dan keadaan saat ini. Oleh karena pandemi COVID-19 yang saat ini meresahkan kami semua, sehingga kami harus berada di dalam rumah kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya bahwa pergumulan terhadap pandemi COVID-19 akan berlalu. Dan di dalam persekutuan kami, biarlah kami tetap dapat memberikan persembahan yang terbaik dan yang berkualitas bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan pelayanan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan dengan masing-masing pos pelkesnya. Tuhan Yesus, kami berdoa agar pelayanan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan tetap berkenan di hadapan Allah. Agar seluruh presbiter dimampukan untuk tetap hadir di dalam persekutuan, turut ambil bagian di dalam pelayanan. Demikian juga kantoria, organis, sound system multimedia. Setiap kami yang boleh bertugas mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah minggu. Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar sekiranya Tuhan boleh menilik kehidupan kami. Kami yang saat ini sedang bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, hanya kepadamu-lah kami berserah. Karena kami yakin dan percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang setia di dalam pekerjaannya, Allah yang senantiasa mendengar setiap keluhan umatnya. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah keterbatasan kami pada saat ini. Bahkan ada segitu banyaknya anak-anak Tuhan yang saat ini di dalam hidup yang berkekurangan. Mereka yang di PHK, mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan mereka yang saat ini sedang berjeli lelah untuk menghidupi keluarga mereka. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kemampuan agar segala apa yang mereka usahakan tidak mendatangkan kesia-siaan. Namun mereka tetap dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menjadikan kami sebagai saluran berkat dimanapun kami berada. Agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan Allah bagi sesama kami yang membutuhkan. Kami dapat memberikan pertolongan bagi mereka
yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus, berikanlah kami kerendahan hati, kemampuan untuk melihat keberadaan sesama kami, kemampuan untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga berdoa bagi para pemerintahan kami. Tuhan Yesus, berkati para pemimpin negara ini. Dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat bijaksana, agar mereka boleh melaksanakan segala apa yang terbaik bagi negara ini. Dan sesungguhnya semua berasal dari kehendak Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami bersama. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka. Biarlah setiap mereka yang berduka Tuhan pulihkan, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan hati mereka. Demikian juga kami sebagai warga jemaat Tuhan yang barangkali pada saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan Yesus, pulihkanlah kami. Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar kami boleh kembali sehat. Kami boleh kembali merasakan sukacita di dalam aktivitas kami masing-masing. Karena tubuh yang sudah kembali bugar, yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap menjaga kesehatan kami. Mampukanlah kami untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Tuhan Yesus, hanya kepadamu-lah kami bermohon. Bagi setiap warga jemaat Tuhan yang dalam sepekan ini boleh berhari ulang tahun, baik yang berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, Tuhan berkati mereka dalam segala keberadaan mereka. Tuhan hiburkan hati mereka agar mereka tidak merasa sedih dan kecewa oleh karena usia yang bertambah di dalam keadaan yang sedang penuh pergumulan pada saat ini. Tetapi biarlah mereka tetap merasakan kasih Tuhan. Oleh karena usia mereka yang semakin bertambah, pemeliharaan yang juga Tuhan nyatakan bagi mereka. Tuhan Yesus, hanya kepadamu-lah kami menaikkan doa permohonan kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan sudah
Jemaat silahkan berdiri. Marilah kita doakan persembahan ini secara bersama-sama. Allah yang Maha Pengasih, kami telah banyak menerima berkat dan anugerah sepanjang kehidupan kami. Kiranya Engkau penuhi hati kami dengan kasih-Mu, agar berkat dan anugerah yang telah kami terima senantiasa kami salurkan bagi sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, terimalah dan sempurnakanlah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu keempat sesudah Paskah 3 Mei 2020. Majelis Jemaat GPB Shalom di Balikpapan mengucapkan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat yang beribadah di rumah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini akan menambah kekuatan iman dan kasih kita kepada Tuhan, sehingga pengharapan kita semakin nyata dalam Yesus Kristus. Berita duka cita, telah dimuliakan Tuhan, Saudari Cynthia Desi Puspitasari, usia 25 tahun, warga jemaat GPB Shalom Balikpapan, anak dari keluarga Sutadiantara, sektor pelayanan Galatia, pada hari Minggu 26 April 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin 27 April 2020 di kilometer 15 Kuburan Kristen Balikpapan. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat GPB Shalom Balikpapan menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Yesus Kristus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Perpanjangan masa tugas PHMJ masa bakti 2017-2020. Diberitahukan bahwa karena terjadi bencana pandemi COVID-19 dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PHMJ, maka dalam hal ini telah dikeluarkan surat keputusan Majelis Sinode GPB nomor 46-MS-20/MS-20/KPTS tertanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa tugas pelaksanaan Harian Majelis Jemaat PMJ masa bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB tetap berlaku sampai dengan serah terima kepada PMJ masa bakti 2020-2022 yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2020. Demikian untuk diketahui. Ucapan terima kasih kami atas nama seluruh jemaat GPB Shalom Balikpapan dengan ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang bertugas dalam ibadah Minggu hari ini. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah masing-masing, maka dihimbau kepada seluruh warga jemaat Shalom Balikpapan agar pemberian persembahan syukur dan persepuluhan yang terdapat dalam rumpun jawaban jemaat tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan kepada majelis jemaat sesuai jam kerja Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8.00 sampai dengan 12.00 WITA. Diserahkan kepada pelayan 210 atau ke Korsek-Wakorsek atau langsung menyetor ke rekening GPB Shalom Balikpapan. Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sekian Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan kembali ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.